Dengarkan informasi Mr. Mimin kali ini. Jangan lupa beri dukungan kepada Mr. Mimin untuk terus memberikan informasi bermanfaat dengan cara klik like dan subscribe. Hasil tampilan ketika teman-teman sudah login ke aplikasi daftar SSC SNBKN ya. Ini buat teman-teman yang status kategorinya adalah P1 atau yang tahun kemarin telah lulus passing grade. Jadi hasil tampilannya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah misalnya yang ini, teman-teman itu statusnya adalah Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman nanti. Jadi bagi teman-teman yang status informasi ketika login ke SSC ASN-nya adalah seperti ini, berarti teman-teman tahun ini itu mendapatkan formasi atau mendapatkan kuota. Jadi teman-teman tinggal menunggu pengumumannya nanti. Nah, langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah cukup mengisi yang namanya pilihan pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki status Anda mendapatkan penempatan, silakan baca buku panduan P3K-nya di halaman 20 ya. Di sini adalah bagi pelamar prioritas 1, jika pelamar masuk kategori prioritas 1 akan muncul Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah, ini banyak yang tanya sama Mimin ya. Setelah saya muncul itu apa yang saya lakukan? Nah, di sini ada kemudian pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan. Jadi Bapak Ibu silakan isi di kolom pendidikannya, yaitu pendidikan sesuai dengan jenjang yang kita miliki ya, jasa yang kita miliki. Setelah Bapak Ibu mengisi ini, baru kemudian bisa mengklik tombol selanjutnya. Jika Bapak Ibu tidak memilih ini, bagian ini tidak diisi, Bapak Ibu tidak bisa mengklik tombol selanjutnya. Jadi pada bagian ini, Bapak Ibu harus mengisi yang namanya kolom pendidikan yang ada di sini sehingga dapat melanjutkan ke proses tahap selanjutnya. Ini adalah contoh bagi teman-teman yang statusnya Anda mendapatkan penempatan. Berikutnya adalah contoh bagi teman-teman yang statusnya adalah mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Jadi untuk kasus seperti ini menandakan formasi jabatan yang linear dengan ijazah teman-teman itu tidak tersedia ya. Tidak tersedia bisa jadi memang tahun ini tidak dibuka, ataupun memang sudah dibuka tapi sudah terisi penuh oleh yang lain. Jadi bagi teman-teman yang muncul mohon maaf seperti ini, di buku panduan juga sudah disebutkan ya. Jika pelamar masuk kategori prioritas 1 namun tidak dapat kuota, maka saat mendaftar itu akan muncul mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Untuk yang satu ini gitu ya, ini adalah bagi teman-teman yang P1 atau P yang lain, tetapi memang formasinya tidak tersedia untuk jabatan fungsional yang akan kita lamar sesuai dengan ijazah kita tentunya ya. Ini tidak bisa. Nah, ini adalah kasus untuk yang yang tidak dapat kuota. Kemudian berikutnya ada dua jenis ya. Ada kategori P1 yang bisa turun prioritas. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas pada saat pemilihan jenis seleksi. Sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, itu dipilih secara sistem by system ya. Jadi tidak semua teman-teman itu muncul Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Ini hanya bagi beberapa jenis jabatan yang memang dia statusnya ada formasi dan dia bisa turun prioritas ya. Jadi caranya ini ada contohnya adalah contoh untuk yang turun prioritas adalah yang seperti ini. Muncul Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, di sini contohnya adalah seperti itu. Jadi teman-teman, jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Jadi nanti tombol turun status ini silakan diklik ya jika bersedia. Jika tidak bersedia berarti tidak ya, hanya menunggu jika formasinya suatu saat akan ada. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian pilih tombol baiklah. Jadi nanti baiklah turun prioritas.
teman-teman nanti akan menampilkan kembali ya untuk pemilihan turun ke prioritas kedua. Jadi di sini ada tahapannya, silahkan teman-teman baca ya. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan, misalnya adalah yang seperti ini. Data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silakan perbarui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan. Jadi nanti teman-teman ketika muncul seperti ini, mohon cek lagi di info GTK-nya untuk status verval ijazahnya sudah selesai atau belum, atau sudah sesuai atau belum ya. Jadi silakan cek status di verval ijazahnya. Nah, ini juga sama. Jadi teman-teman kalau muncul informasi seperti ini, silakan teman-teman cek di info GTK-nya, kemudian cek verval ijazahnya apakah sudah selesai atau belum ya. Jadi pastikan sudah. Nah, ini adalah keterangan terkait yang namanya hasil ketika login ke sistem SSC ASN ya. Semoga informasi yang admin sampaikan bermanfaat.